Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali kepada ayat 15, 16, 17 pada surah Az-Zariyat, Allah sebutkan di situ surga dikaitkan dengan orang-orang yang bertakwa. Apa amalan mereka? Apakah amalan ini ada di bulan Ramadan? Kita lihat, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa masuk di dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Thumma amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata Ramadan membuat saya melihat jamaah ramai. Pekan lalu sama-sama Kamis, namun beda bulan, bulan Sya'ban. Hari ini Kamis juga, tapi bulannya berbeda, yaitu bulan Ramadan. Makanya Rasulullah SAW ceria mukanya ketika menyampaikan ja'akum Ramadan, telah datang kepada kamu sekalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Dan di antara berkah Ramadan adalah jamaah Masjid Raudhatul Amilin ramai. Tadi sebelum datang saya lihat mobil kok banyak betul ini. Apakah karena saya yang ceramah? Ternyata bukan, karena Ramadan. Selamat beri salam kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Minta waktu Bapak Ibu sekalian sebentar saja. Kita ingin menyampaikan tentang sesuatu yang biasanya saya menyampaikan tentang Abu Bakar As-Siddiq, namun ini adalah hari pertama saya mengisi di hari Kamis di bulan suci Ramadan, maka sepertinya sayang kalau saya tidak menyampaikan sedikit tentang Ramadan. Boleh? Jadi hari ini saya tidak menyampaikan tentang sosok Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Itu nama Abu Bakar. Abu Bakar itu gelar, namanya tadi yang saya sebut, Abdullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ayat yang selalu kita dengar di bulan suci Ramadan. Ayat apakah itu? Ayat 183 surat Al-Baqarah. Ayat ini akan sekali kita dengar ataupun akan kita dengar di satu bulan, yaitu bulan Ramadan saja, jika kita di bulan-bulan lain tidak membaca Al-Quran. Maka akan ada ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat musiman. Jika Maulid Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jika Isra dan Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, hingga akhir ayat. Jika Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini akan kita dengar sesuai musimnya. Jika kita tidak membaca Al-Quran, apalagi tidak membacanya satu bulan khatam sekali. Kalau kita membaca Al-Quran satu kali khatam dalam sebulan, maka setiap bulan kita akan menjumpai ayat ini karena kita baca. Kalau kita tidak baca, ya itulah jadinya ayat ini didengar sesuai dengan acara. Semoga jamaah yang hadir pada saat sekarang ini adalah jamaah yang cinta kepada Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai hiasan, namun Al-Quran sebagai bacaan, sebagai tadabburan, dan sebagai pedoman hidup insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat 183 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman.
satu tingkat di atas Islam. Satu tingkat di atas orang-orang Islam maksud saya. Hai orang-orang yang beriman, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan satu perintah, dan perintah itu adalah kutiba alaikum as-siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka ayat ini menunjukkan bahwa puasa yang disebut dalam ayat ini adalah puasa Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada kaum-kaum sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. La'alla menurut ahli bahasa namanya Sibawayh, artinya adalah at-tarajji, harapan. Namun harapan yang akan terrealisasi dengan kesungguh-sungguhan yang betul-betul. Dia bukan harapan biasa, namun harapan dia akan kita sampai kepada realisasinya jika kita sungguh-sungguh. Artinya apa? Sungguh-sungguh kita melakukan puasa, iya. Namun apakah puasa saja? Kita lihat kalimat tattaqun, yang kalau kita bahasa Indonesia kan bertakwa, kalau disingkatkan lagi takwa. Takwa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an surga, maka Allah menyebutkan di situ takwa. Surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kita diminta sama Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera menuju ampunannya, menuju surganya yang lebarnya selebar langit dan bumi. Lebarnya berarti panjangnya, biasanya lebar ini lebih kecil daripada panjang. Allah sebutkan lebar daripada surga itu langit dan bumi. Dipersiapkan untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Ada surga di situ dikaitkan dengan orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Az-Zariyat ayat 15 nanti kita baca juga di situ, Allah menyebutkan surga dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Seakan-akan surat Al-Baqarah ayat 183 ini ingin mengajak kita melihat apa amalan orang-orang yang bertakwa di bulan Ramadan ini. Pada surat Ali Imran ayat 133 kalau kita lanjutkan, siapakah mereka? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddan lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Empat yang saya sebut ini semuanya ada di dalam bulan suci Ramadan, di saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Alladzina yunfiquna fis sarra, yaitu orang-orang yang berinfak di dalam keadaan lapang, wadharra, dalam keadaan sempit. Ada enggak kita berinfak banyak di bulan suci Ramadan ini? Ada. Di antara anjuran berinfak itu adalah memberi makan tetangga. Walaupun tetangga ini mampu, namun kita sebagai orang yang berpuasa memberi makan kepada tetangga, memberi bukaanlah kepada tetangga, itu mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi puasa orang yang kita beri, tanpa mengurangi puasa kita juga, kan begitu. Itu anjuran yang ada di dalam puasa. Maka wajar jika seumpamanya puasa ini akan membuat kita bertakwa. Apalagi silahkan nanti Bapak Ibu lihat dalam surat Ali Imran lanjutan daripada ayat 133 ini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal kadhimina al ghaidha, menahan amarah. Kalau kamu dalam keadaan puasa lalu ada yang jahil kepada kamu, maka katakan inni shaim, saya puasa. Ada yang buat kita emosi,
maka katakan saya puasa. Subhanallah, di bulan suci Ramadan dianjurkan kita untuk menahan diri. Dijelaskan dalam surat Ali Imran itu, menahan diri. Wal kadhiminal ghaidha, yang menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan memberi maaf kepada manusia. Sebelum Ramadan kita sudah banyak yang maaf-maafan dan minta maaf. Walaupun tidak harus menunggu Ramadan kita minta maaf. Ketika buat salah langsung minta maaf. Ketika meminta maaf menjelang Ramadan itu tidak berarti ketika kita salah sebelumnya tidak minta maaf. Kan begitu Pak ya? Masa harus nunggu Ramadan baru minta maaf? Banyak sekali kesalahan kita. Namun itu hanya bentuk kita menyambut bulan suci Ramadan. Ingin dalam kondisi Ramadan hati kita ini lapang, hati kita ini tenang, kita merasa bahwasanya diri kita insya Allah bersih dan orang-orang memaafkan. Namun tidak dijadikan menjelang Ramadan saja meminta maaf. Masya Allah, ternyata di Ramadan itu ada. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka kepada orang-orang yang berlaku baik. Banyak di bulan suci Ramadan ini orang-orang berlaku baik. Betul nggak Pak? Di antaranya kita inilah berlaku baik kita. Masjid yang sebelumnya tidak ramai menjadi ramai. Itu karena Ramadan. Saya yakin bapak-bapak yang datang di sini sebelumnya tidak ada, sholatnya di masjid lain. Betul Pak ya? Karena kebetulan lewat di sini sudah azan atau menjelang azan. Masya Allah, di masjidnya sepertinya nyaman ini. Masjid Raudhul Amilin AC-nya aja penuh. Sholat di sini ajalah saya dapat pahala. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada ayat 15, 16, 17 pada surat Az-Zariyat, Allah sebutkan di situ surga dikaitkan dengan orang-orang yang bertakwa. Apa amalan mereka? Apakah amalan ini ada di bulan Ramadan? Kita lihat. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa masuk di dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya. Terasa nggak Pak kita di bulan suci Ramadan ini sedikit tidur? Bukan sedikit tidur. Beda kalau sedikit tidur. Namun sedikit tidur. Sesudah sholat Isya, sholat tarawih. Sebelum tarawih kita dengarkan ceramah. Pulang-pulang sudah jam 10. Yang tadi pada maghrib hanya makan kolak sama minum air putih saja, belum makan ini, makan dulu. Jam 10 makan, 1 jam kemudian baru bisa tidur. Sudah jam 11.30 tidur, bangun untuk sahur. Namun sahur kita biasanya ditambah dengan qiyamul lail. Kan sedikit tidurnya itu. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit tidurnya. Namun ada yang luar biasa Pak dalam ayat lanjutannya, wabil ashari hum yastaghfirun. Sahur kita itu mempunyai nilai yang dahsyat dan itu ada di bulan suci Ramadan. Kita sahur tidak sekedar sahur, namun kita beristighfar. Waktu sahur itu kata Rasulullah 50 ayat Al-Quran. Ayat-ayat pendek Pak ya, bukan ayat satu, kan ada satu halaman juga satu ayat ya. 50, sekitar 50 ayat. Disunnahkan bagi kita ketika waktu sahur ini istighfar. Layar TV tutup ajalah. Karena waktu-waktu yang mahal ini biasanya acara itu pun acara-acara yang ya Allah melalaikan kita. Waktu akan berbuka puasa adalah waktu yang baik. Gunakanlah untuk membaca Al-Quran, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu sahur ada waktu yang sangat mahal, di mana ucapannya Allah sebutkan wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka istighfar. Jadi kalau sudah kita sholat malam, kita makan, maka istighfarlah menjelang subuh. Jangan sampai terlewatkan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada di bulan suci Ramadan.
Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, karena di bulan suci Ramadan ini kita melihat seluruh hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa itu ada. Makanya ulama menyebutkan definisi dari takwa itu dua saja. Satu perintah, yang kedua larangan. Kalau kita bagi takwa, satu perintah, yang kedua larangan. Kalau disatukan bisa juga, dua-duanya itu adalah perintah. Satu perintah untuk dikerjakan, dua perintah untuk meninggalkan. Namun dibagi menjadi dua, perintah dan larangan. Takwa akan kita bagi menjadi dua, perintah. Perintah ini ada yang dimensi ilahi, hablum minallah, ada dimensi insani ijtimai, hablum minan nas. Bagaimana bentuk dimensi ilahi hablum minallah? Salat. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lihat kata takwa di situ. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Beriman berarti sesuatu itu tidak tampak. Kalau handphone ini bentuknya kotak kita pegang, kita tahu itu namanya ilmu. Sesuatu yang tidak tampak itu namanya iman, kita percaya, kita yakini. Kita yakin handphone itu bentuknya kotak, tahu itu ilmu. Namun kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada, Rasulullah SAW, dan selanjutnya itu adalah iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, dan keimanan ini apa cukup? Tidak, harus ada buktinya. Apa bukti daripada keimanan kepada Allah? Lihat Bapak Ibu, nanti boleh lihat Al-Quran. Yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa itu mendirikan sholat. Pertanyaan saya, di bulan suci Ramadan ini ada nggak sholat tambahan selain sholat-sholat yang kita lakukan sebelum bulan Ramadan? Ada tidak Pak? Tarawih ada selain Ramadan? Tidak ada kan? Ayo kita lihat ayat tadi. Dan kalau ada yang megang Al-Quran, silahkan dibuka. Saya melihat tulisan as-shalah, dan coba kita pelajari tulisan as-shalah di sini. Tulisan as-shalah di dalam Al-Quran itu alif, lam, shad, lam, alif, ta. Itu tertentu. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sendiri. As-shalah pakai alif dan tak marbutah. Ada as-salawat, tulisannya ada alif, lam, shad, lam, waw, tak marbutah, nanti tak maftuhah, taknya maftuhah. Itu bermakna al-jam'u al-mahdud. Dia dikumpulkan namun terbatas. Apa itu? Salat 5 waktu. Dikumpulkan salat 5 waktu namun terbatas. Terbatas maksudnya subuh 2 rakaat, zuhur berapa rakaat Pak? Hafal kita semua. Asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Dia kumpul tapi terbatas. Yang tertulis di awal ayat surat Al-Baqarah pada ayat ketiga, silakan Bapak lihat. Hurufnya alif, lam, shad, lam, waw, tak marbutah. Nampak Bapak Ibu sekalian perbedaannya? Yang pertama tadi alif, lam, shad, lam, alif, tak. Yang kedua alif, lam, shad, lam, waw, tak maftuhah, taknya terbuka. Yang terakhir ini sama-sama ada waw di situ, alif, lam, shad, lam, waw, tapi taknya marbutah.
ini memiliki makna al-jam'u ghairul mahdud, berkumpul namun tak terbatas. Apakah itu? Salat wajib dan salat yang hukumnya sunnah. Itulah yang tertera dalam ayat ketiga surat Al-Baqarah. Dan salat-salat ini ada di bulan suci Ramadan. Bahkan bertambah salat tarawih. Betul Pak? Menunjukkan bahwasanya sadaqallahul azim. Ketika Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Jangan lihat puasanya saja di bulan suci Ramadan itu, namun amalan-amalan selama kita puasa di bulan suci Ramadan itu yang membuat kita melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepat 20 menit saya sampaikan kajian zuhur ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Hanya kepada Allah kita semua meminta ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.